Assalamualaikum. Kalau dibilang film terbaik, mungkin karena kerja keras seluruh pemain, juga produser yang kuat dan eksekutif produser yang visioner juga. Jadi saya sebagai sutradara punya ruang untuk berkarya lebih baik lagi seterusnya ke depannya. Oke, Sleep Call itu idenya katanya berangkat dari sesuatu yang personal gitu ya. Boleh ceritain ke teman-teman media dari mana dan kenapa tertarik dengan untuk mendevelop ide itu? Silakan. Ya, jadi gini teman-teman, di IDN Media ada Pop Mama dan dia punya artikel parenting yang suatu hari saya baca bahwa sebagai parent kita harus lebih mendengar anak kita gitu. Nah, suatu hari saya nelpon anak siang-siang gitu karena tiba-tiba merasa kangen, dan anak saya ternyata beberapa kali telepon nggak ngangkat-ngangkat. Jadi saya waktu diangkat beberapa kali kemudian saya nanya, kok baru bangun tidur gitu siang-siang mau zuhur gitu. Dia bilang, ya aku semalam sleep callan ya. Oke, instead saya marah waktu itu, saya ingat artikelnya Pop Mama dan saya nanya ke Sophie anak saya, apa itu sleep call gitu. Dan dia bercerita tentang sleep call begini, oh ini menarik ya gitu. Dan saya minta dia menuliskan pengalamannya dan sleep callnya itu. Kemudian di IDN Pictures ada tim kreatif, suatu hari kita dudukin semua dan saya sama Santi nanya, ada yang pernah dengar sleep call nggak? Ternyata 9 dari 10 tim kita pernah sleep callan semua gitu. Jadi ini fenomena yang menarik buat saya dan kemudian dituangkan menjadi cerita ini. Mungkin kita lompat dikit ke Mbak Santi. Ini film ke-6 IDN Pictures, kelima IDN Pictures. Kan tadi tuh cerita dari anak juga gitu ya. Kenapa pengen mendevelop sesuatu yang dekat dengan Gen Z dan juga Gen Z, terus juga karakter utamanya juga perempuan gitu. Kenapa memilih seperti itu? Dalam developnya seperti apa sih? Silakan. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Susanti Dewi, produser dari The Sleep Call. Jadi kami tim produser di IDN Pictures, kami sepakat bahwa dalam setiap membuat karya film, kita selalu mau mencoba membuat sesuatu realitas yang dekat dengan target penonton kami, baik di IDN Pictures, IDN Media maupun target penonton di Indonesia. Utamanya para penonton di Indonesia kita kan sekarang yang pada Gen Z dan milenial gitu. Nah, dalam setiap kita mengembangkan cerita, hal pertama pasti yang kita diskusi bersama tim kreatif maupun penulis di Sleep Call ada Monji, pasti relatability ke penonton gitu. Contohnya kita langsung nanya, apakah pernah nggak sih teman-teman ngerasa kesepian? Semuanya hampir ngerasa kesepian gitu. Oh kenapa gitu? Karena teman-teman merasa bahwa sekarang itu hidup rasanya semua terasa lebih cepat gitu. Semua terasa lebih cepat, aktivitas berlari begitu saja. Maka banyak tren-tren kehidupan baru yang timbul atas gaya hidup masa sekarang ini. Nah salah satunya adalah melakukan aktivitas sleep call ataupun misalkan harus merasa terkoneksi dengan orang lain, misalkan kenalan dengan orang-orang di platform apapun gitu kan, baik sosial media ataupun dating apps. Jadi itu adalah yang penting bagi kami ya di IDN Pictures dalam menciptakan sebuah cerita adalah apakah cerita ini akan relate nggak ke banyak orang gitu. Karena kami berkomitmen untuk selalu membuat film yang akan mempunyai dampak terhadap para penonton film Indonesia seperti itu. Dan kalau tadi menjawab pertanyaan Ivan, kenapa karakter-karakter perempuan di IDN Pictures itu selalu menarik gitu ya? Ya mungkin salah satu privilege-nya karena saya perempuan, dan salah satu paling tidak yang bisa saya coba lakukan adalah untuk setiap karakter perempuan yang IDN Pictures buat itu istilahnya karakternya adil, bahwa perempuan juga mempunyai rasa kesusahan, namun perempuan tentunya pasti akan berusaha untuk melewati semua kesulitan-kesulitan hidupnya gitu. Jadi itu sih yang kita coba pegang gitu ya di IDN Pictures. Dan yang lebih menarik bagi saya untuk Sleep Call ini adalah kami IDN Pictures
berani gitu ya, bukan berani tapi mau nge-push untuk membuat sebuah produk yang mungkin berbeda, genrenya suspense thriller, tapi ceritanya ini sangat common bagi semua orang, bagi semua kita, baik seperti kayak Winston bilang, baik tua, muda, dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu film yang sangat saya banggakan dan tidak sabar untuk bisa share filmnya 7 September di bioskop ini. Filmnya 7 September. Tadi menarik membahas suspense thriller. Kenapa seorang Fajar Nugros memilih untuk mengemas film ini? Maksudnya sebuah ide bisa menjadi apa aja gitu ya. Apalagi itu ini sebuah gagasan yang memang ada di keseharian gitu ya. Kenapa memilih mengemasnya menjadi suspense thriller dan seperti apa ketika sudah memilih suspense thriller, seperti apa riset yang dilakukan dan pengembangan karakter yang dilakukan? Ya, setelah tadi saya lanjutkan ceritanya, setelah anak saya menulis, saya dan Santi sepakat idenya, barulah saya menghubungi penulis skenario Monji Atmojo untuk menuliskan skenarionya gitu, dan dari situ kita membentuk sebenarnya dari Minang juga ada penjelajahan baru yang saya lakukan, mencoba membuat film horor gitu, walaupun belum terlalu horor banget gitu, horor banget film berikutnya lah. Cuman di sini kita menjelajah dunia thriller, karena suspense thriller, karena sebagai filmmaker kita tetap harus memberikan experience penonton yang berbeda di bioskop gitu, dan suspense thriller adalah salah satu genre yang mungkin bisa memberikan rasa pengalaman menonton yang berbeda, tidak jauh dengan horor, atau bahkan mungkin terornya bisa sama seperti horor gitu. Dan Monji memang terkenal punya pemikiran yang agak-agak dark gitu, dan cocok untuk horor orang thriller inilah gitu. Dunianya juga menarik karena kita ngeliat keseharian suburban dari pegawai kantor yang kelas menengah gitu ya. Kenapa memilih seperti itu? Kenapa membuat dunia yang seperti itu? Ya, basically karena ceritanya selalu saya bercerita kalau dapat cerita dari komputer, karena saya selalu mencari ide itu kalau sedang mau beberapa kali ke kantor atau beraktivitas memang naik komuter lain gitu, dan salah satunya di sini selalu melihat di komuter lain itu karena mungkin dilarang bicara karena pandemi waktu itu, orang selalu lihat handphone gitu semuanya, jadi orang tetap bisa berkomunikasi tapi melalui gadget, melalui medium yang lain. Dan saya jadi berpikir tentang bagaimana kalau efek perkembangan teknologi komunikasi kepada manusia gitu. Pasti ada bad, ada buruknya, nah sisi buruknya itu seperti apa, nah itu yang kemudian ditelaah di film ini. Jadi itu menjadi salah satu core kenapa, dan Santi selalu mendiskusikan, kalau saya diskusi kreatif dengan Santi, dia selalu pengen karakternya itu grounded ya, karakternya itu seperti orang kebanyakan, seperti kita, dekat gitu. Kita sampai membahas profesinya apa, pekerjaannya apa, tinggalnya di mana. Jadi kalau komuter lain mungkin ya Laura di dalam filmnya tinggalnya di Cisauk gitu, atau di Cibinong gitu, sekitar 20. Warga Cibinong tadi ada yang ketawa kayaknya. Ada yang relate tadi. Bayang gak sih Laura Basuki di Cisauk? Ya kebayang. Bayang ya. Ini menarik nih, sebelum kita ngobrol dengan para cast, pemilihan cast ini mungkin Mbak Santi bisa jawab, Mas Fajar bisa jawab, kenapa memilih para cast yang ada di film ini sekarang dan seperti apa sih proses pemilihannya? Kalau saya memang kan sudah ini ketiga kali kerjasama dengan Laura Basuki, terus saya selalu ingin kerja sama dia karena kesan pertama bekerja dengan dia dan kedua dengan dia itu saya belajar profesionalisme banget dari dia gitu, dan saya yakin setelah petualangannya kemana-mana pasti dia skillnya sudah sangat tinggi gitu, dan dengan itu saya berpikir kemudian mau menawarkan apa ya ke Laura kalau kita mau ngajak dia gitu. Saya ngobrol sama Santi begitu gitu, jadi bukan sesuatu yang Laura main ya ini seru-seruan gitu, enggak, tapi apa sih yang aku tawarkan ke dia, apa aku tawarkan ke Bio, apa yang aku tawarkan ke Della, ke Rachel, itu juga sesuatu yang ya ini bukan minta tolong, ini memang sesuatu yang membutuhkan kalian untuk memerankan karakter ini gitu. Dan waktu itu begitu mendapatkan idenya, saya menulis sinopsisnya, belum ada skenario ya, saya ngobrol sama Santi, ini kayaknya udah waktunya, ini pantas untuk ditawarkan ke Laura Basuki gitu. Jadi saya telepon apa WhatsApp ya,
kayaknya sih telepon langsung ke Laura, belum menghubungi manajernya. Ke Laura dulu, Lauranya oke, baru bagaimananya bisa diobrolin lah kalau dari saya gitu. Jadi pemilihan karakternya seperti itu, Pak. Kita memilih berdasarkan kebutuhan, dan karena filmnya tentang efek perkembangan teknologi komunikasi, which is sosmed dan lain-lain, makanya film ini membutuhkan Rachel V-nya yang muncul dari adanya perkembangan teknologi internet dan sosial media gitu. Dia mewakili generasi itu. Sesuai dengan di sini. Tadi mungkin